Pendeta, apa kita harus meminta Joda untuk duduk di atas tanduk? Apa masih ada yang tertinggal? Tidak. Maaf, sebenarnya masih ada yang tertinggal, Ayah. Tanah tempat kelahiranku. Kalau kau tidak keberatan, aku ingin membawanya sebagian. Aku ingin mengajaknya. Kau, Pangeran Mansing, apa kau ingin melindungi Joda? Apa kau mau melindungi keluargamu? Raja Barmal, aku ingin mengajak Pangeran Mansing juga. Sebagai balasan, aku janji bahwa sejarah akan mengingatnya sebagai kesatria yang gagah dan juga berani. Aku terima ajakanmu, tapi aku tidak mau ikut denganmu. Aku ikut karena aku ingin dikenal dalam sejarah. Aku ingin ikut karena ingin melindungi Bibi Joda. Yang mulia, aku tahu kau akan menjaga Mansing dengan baik. Aku ingin ayahnya Bakwandas untuk menemanimu, Yang mulia. Kalau dia tidak keberatan, maka aku tidak keberatan. Jika ini yang diinginkan seorang ayah, maka aku siap menemanimu. Mansing, kau benar-benar beruntung. Kau akan menjadi murid dari Sang Raja Hindustan. Bakwandas, jagalah Mansing dengan baik. Sekarang, kau tidak akan bisa mengambil apapun dariku, Kak. Semoga kau bahagia.
Joda meninggalkan Agra menuju Sambar. Perjalanan dari Agra ke Sambar adalah selama 3 hari. Malam telah tiba, dan Jalal serta orang-orang yang mendirikan kemah dekat Banjara. Yang Mulia, aku ingin mengatakan sesuatu. Jika kau izinkan, saat suci dalam pernikahanmu, kau ingin mengadakan perayaan, kita punya musisi di sini yang siap untuk Anda. Ini bisa menyegarkan pasukan dan kita bisa merayakannya. Di mana Ratu Joda? Kudengar istriku Joda punya suara yang bagus. Berikan dia pesan bahwa kita akan mengadakan perayaan pernikahan di Agra. Tapi pada saat suci ini, aku ingin sekali mendengar suara indah istriku. Aku akan menjaganya dan memenuhi permintaannya. Akan kutunjukkan tempatnya dalam istana ini. Keadaan internal politik Mewar cukup aneh. Raja Uday Singh tidak dapat menyatakan putra tertuanya, Pangeran Pratap, sebagai penerusnya. Raja Pratap tinggal di luar Chitor, di pegunungan dan di Kumbalgar, tapi menunjukkan semangat kepahlawanan melawan kaum Mughal. Salam Pangeran Pratap, kami ingin menyerahkan tawanan padamu. Kenapa kau bawa dia kemari? Karena Pangeran Sujamal mendukung kaum Mughal melawan Amer, dan kami menangkapnya berkeliaran di dekat kemah mereka. Biarkan dia pergi. Kami tidak akan pernah menerima pengkhianat yang bergabung dengan Mughal di Mewar. Mereka dibunuh, tapi aku mengampunimu. Pergilah, dan jangan pernah mendekati wilayahku lagi. Jika kau ingin membunuh orang sepertiku, kenapa kau mengampuniku? Membunuhmu sama saja meringankan bebanmu. Kalau kau mati, orang akan melupakan perbuatanmu. Putri Amer harus menikahi seorang Mughal karena pengkhianat bernama Sujamal. Hukumanmu adalah tetap membiarkanmu hidup. Selama kau hidup, kau akan menyesali perbuatanmu. Kau membawa rasa malu pada kaum Rajput. Kau telah merusak reputasi kita. Kau harus ingat, kemanapun kau pergi, kau akan terus direndahkan karena perbuatanmu. Mereka akan memandangmu dengan jijik. Pengkhianat yang ada di depanmu ini telah menodai tempat ini. Jadi hancurkan tempat ini. Di mana dia berdiri sekarang? Lihat tempat ini, Sujamal. Tempat ini telah dihancurkan. Tempat ini tidak bisa diperbaiki lagi. Begitu juga dengan sejarah. Atau waktu tidak bisa memperbaiki kesalahanmu. Kehidupan di Amer akan menjadi normal lagi. Penduduk Amer akan melupakan masa-masa sulit. Tapi 2 orang akan selalu diingat. Satu adalah Putri Joda, yang mengorbankan hidupnya demi Amer, dan satunya adalah kau, yang telah menjual Amer kepada Mughal hanya demi keinginanmu untuk mendapatkan tahta. Ini pertama kalinya seseorang membuat raja menunggu. Benar. Itu pun pada malam pertama pernikahannya. Apa kau ingin mengatakan sesuatu? Tidak, Yang Mulia. Mereka hanya berpikir kenapa Maham Angga belum juga kembali. Seharusnya mereka tidak membuat Yang Mulia menunggu. Ini sudah terlalu lama, Yang Mulia. Semakin lama menunggu,
maka akan semakin menarik imbalannya. Kau tahu benar hal itu. Aku mohon maaf karena telah membuat Yang Mulia menunggu. Ratu Joda tidak bisa datang. Apa maksudmu? Dia menolak datang ke sini. Dia sudah membuat aku menunggu. Lalu dia menolakku. Di mana dia? Dia ada di tendanya. Ada di tendanya? Iya, Ratu Joda telah meminta tenda yang terpisah untuk dirinya. Aku memanggilmu ke balai istana untuk mendengarmu bernyanyi. Tapi kau tidak datang. Apa kau tidak tahu kalau aku suamimu? Seharusnya kau datang atas panggilanku. Kenapa kau diam saja? Kau telah mengucap sumpah di depan api suci. Kau telah bersumpah mematuhi suamimu. Bersumpah untuk memenuhi kewajiban seorang istri. Kau telah gagal memenuhi sumpahmu. Kau tahu akibat ini semua. Kau menyadari apa itu? Aku ingat sumpah pernikahan yang telah kuucapkan. Aku juga ingat bahwa kau adalah suamiku sekarang. Tapi mungkin kau melupakan bahwa aku di sini sebagai istrimu dan tidak ada agama yang memperbolehkan seorang suami memperlakukan istrinya seperti seorang pelayan saja layaknya, atau memaksanya melakukan sesuatu yang sama sekali tidak diinginkannya. Sumpah pernikahan tidak membolehkanmu memanggilku ke dalam balai istanamu. Seorang suami seharusnya mengutamakan kehormatan istrinya dibandingkan hak atas dirinya. Bagus sekali. Aku bicara padamu menyampaikan keluhanku. Tapi kau justru membuktikan bahwa aku yang salah.
Aku bisa merasakan ketakutan dalam dirimu. Tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Kau sangat berjaga-jaga. Aku suka kau selalu takut akan diriku. Lain kali kau tidak perlu pisau untuk melindungi dirimu. Karena selama aku ada bersamamu di sampingmu, maka kau tidak perlu takut apapun. Aku di sini untuk melindungimu dari segala bahaya yang terjadi. Tapi tidak ada orang di sini yang akan menyelamatkanmu dariku. Sadarkah itu? Ya Tuhan, kenapa Yang Mulia terluka? Aku rasa Ratu Joda telah menyerang Yang Mulia. Tapi kenapa Yang Mulia tidak melakukan balasan? Justru Yang Mulia terlihat tersenyum. Terkadang aku tidak mengerti apa yang dipikirkannya. Setiap gadis harus meninggalkan keluarganya cepat atau lambat. Itu sudah tradisi kita. Lihatlah kamar ini, Bu. Semuanya masih terlihat sama. Hanya saja, Joda tidak di sini. Karena Joda tidak ada. Dan tempat ini terlihat seperti diabaikan. Semua terlihat hampa. Bahkan pikiran ini menghantuiku. Bahwa putriku sendirian bersama para orang Mughal itu. Dia sendirian. Dia tidak sendirian, Mainawati. Dewa Krishna bersamanya. Aku datang untuk memberitahumu bahwa berhala Dewa Krishna yang lain telah dibuat di sini. Kita sudah menyingkirkan berhala Dewa Krishna. Tapi tidak ada yang bisa menggantikan Joda di hatiku. Tidak ada yang bisa menyanyikan doa seindah dirinya, Bu. Aku sangat merindukannya. Yang Mulia, makananmu sudah disajikan. Ratu Joda, kau harus duduk di sebelah Yang Mulia. Itulah tradisi kita.
Yang Mulia. Tolong bantu dia. Anggaplah itu tugasmu. Perintahkan pasukan untuk mulai. Akan aku laksanakan. Aku akan menjaganya dan memenuhi permintaannya. Akan kutunjukkan tempatnya dalam istana ini. Dia ingin kau menyuapinya makan malam. Itu sebabnya kenapa dia menjebakmu. Ini mustahil. Bagaimana bisa raja menikahi wanita Hindu? Dan itu dilakukan dengan adat Hindu. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana bisa seorang raja menikahi wanita Hindu? Tidak ada yang berani mempertanyakan sang raja tentang hal itu. Kau benar, kita hanya harus merayakan pernikahan yang mulia. Kabar yang luar biasa. Jalal sudah melakukan tugasnya dengan bagus. Raja Rajput itu ternyata sangat setia. Mereka telah membantu kita di masa lalu. Mereka sudah menyelamatkan nyawa almarhum Raja Humayun. Karena ini, Jalal berhutang kepada mereka. Dan sekarang, dia menikah dengan Putri Rajput. Bagus.
Allah sangat baik pada kita. Saat Ser Syahsuri menyerang dan merampas semuanya dari kita, Raja Amarkot Bersal memberi kita perlindungan. Dia memenuhi tugasnya. Tidak hanya itu, Jalal dilahirkan juga di sana. Kau memiliki bayi yang sangat lucu, Hamidah. Dia adalah bayi Mughal yang lahir di keluarga Hindu. Aku yakin bayi ini akan membawa kaum Hindu dan Mughal akan semakin dekat. Raja Amarkot benar saat meramalkan bahwa Jalal membuat kaum Hindu dan Mughal semakin dekat hubungannya. Panggillah seluruh pelayan Hindu dari permukiman Selir. Aku akan membuat persiapan untuk menyambut Joda. Baik, Yang Mulia Ratu. Yang Mulia Ratu, Yang Mulia Raja telah menikahi seorang wanita Hindu. Hosiarkan, aku tidak suka diganggu saat sedang bermain. Aneh, aku memberi kabar yang sangat penting. Kenapa kau tidak terlihat marah? Kenapa aku harus terlihat marah? Tidak ada yang kenal Yang Mulia seperti aku. Aku tahu dia telah menemukan mainan baru sebagai hiburannya. Dalam beberapa hari dia akan bosan. Banyak wanita yang dibawa di pemukiman Selir ini. Dan dia boleh menikahi wanita manapun yang dia mau. Itu adalah haknya. Tapi permainan catur tetap jadi permainan kesukaannya. Dan aku akan selalu jadi istri kesayangannya. Dia akan tinggal di pemukiman ini. Karena itu, pergi dan hiaslah kamar untuknya. Aku telah mengurus setiap benda milik Yang Mulia. Aku akan mengurus istri barunya juga. Aku mohon maaf, Yang Mulia. Yang Mulia sedang menuju kemari. Aku permisi dulu, Yang Mulia. Apa kau tidak mau menyambut Yang Mulia Raja? Aku tidak perlu berbuat begitu. Seperti biasanya, Yang Mulia akan mendatangiku. Sebelum bertemu yang lain. Ratu Joda, sambutlah dia. Dia adalah Ratu Hamidah. Dia adalah ibunda raja. Masya Allah, kau jauh lebih cantik dari yang kudengar tentang dirimu. Bahkan berlian tidak bisa menandingi kilau di wajahmu. Selamat datang di negeri kami. Perkenalkan, ini adalah Baksi Bano. Dia adalah putriku dan adik dari Jalal. Selamat datang, Joda. Tolong rentangkan kakimu. Aku akan membasuh kakimu dengan susu. Aku akan menjaganya dan memenuhi permintaannya. Akan kutunjukkan tempatnya dalam istana ini. Joda, kau tidak tahu betapa istimewanya dirimu bagiku. Maham, persiapkan semuanya agar menantuku bisa istirahat. Aku ingin disiapkan sesuatu yang istimewa. Jangan khawatir, Yang Mulia Ratu. Aku akan menjaganya dan memenuhi permintaannya. Akan kutunjukkan tempatnya dalam istana ini.
Tidak, buat saja persiapannya. Karena aku ingin menunjukkan kepada menantuku istana ini dan semua di dalamnya. Harga dirimu akan runtuh. Sebentar lagi mau tidak mau kau harus menghormati seorang ratu Hindu. Ini pemukiman selir. Wanita dari kerajaan semua tinggal di sini. Bukan, itu salah. Seharusnya begini. Kau membuat kesalahan. Salam yang mulia Ratu. Jadi ini ratu yang baru. Aku mempersembahkan pan kepada istri raja yang baru. Silakan makan pannya. Terima kasih, tapi aku tidak memakan pan. Jadi tolong katakan pada kami apa yang sudah kau suka. Joda akan tinggal di pemukiman selir sekarang. Lambat laun, kau akan tahu apa yang disukainya dan tidak. Sekarang biarkan dia istirahat. Joda, di sini ada banyak jenis orang. Jadi, kau tidak perlu perhatikan semuanya. Kau harus abaikan sebagian dari mereka. Kau mau tahu siapa saja mereka, bukan? Beberapa dari mereka adalah istri lain dari Jalal. Dan beberapa adalah pelayannya. Para wanita lain adalah yang diberikan pada Jalal sebagai hadiah karena Jalal menaklukkan kerajaan mereka. Dan sisanya, mereka di sini untuk melindungi pemukiman ini. Para pria tidak bisa masuk ke sini, meski hanya untuk menjaganya. Seluruh wanita di sini disediakan untuk Jalal dan dilindungi oleh Jalal juga. Tapi aku merasa kau tidak menyukai dirinya. Kurasa kau tidak siap dengan pernikahan ini. Katakan padaku, Joda, kenapa kau tidak siap menikahi Jalal? Dia tidak berperasaan dan tidak berperi kemanusiaan. Bagaimana bisa ada orang yang mau menikah dengannya? Kalau yang mengatakan ini orang lain, aku pasti sudah marah. Tapi aku senang, karena berarti kau tidak hanya terbuka padaku, tapi kau juga memikirkan tentang hati Jalal. Kau tidak hanya memikirkan apa yang dimiliki oleh Jalal, tapi kau juga memikirkan apa yang tidak dimilikinya. Dengan izin Allah, kau mungkin bisa membantu Jalal menjadi orang yang baik lagi. Baiklah, aku permisi dulu. Sekarang sebaiknya kau beristirahat dulu. Maham Angga akan mengurus kebutuhanmu. Ini milikku. Bukan, ini milikku. Ratu Rukaya memberikan ini pada aku. Oh, begitu ya? Aku yang mengurusnya. Kenapa kau yang mendapatkan gaun kerajaan ini? Berikan padaku. Ini adalah milikku. Cepat Tidak, berikan. ini milikku. Hei, berikan padaku. Permisi. Kenapa mereka bertengkar? Kenapa tidak ada yang melerainya satupun? Kami tidak boleh untuk itu. Kau juga jangan berani melakukan itu. Karena semua keputusan di pemukiman ini dilakukan oleh Ratu Rukaya. Dia tidak suka kalau ada orang yang ikut campur. Ratu Rukaya? Iya. Ratu Rukaya. Dia adalah ratu kesayangan raja. Di pemukiman ini, pemerintahnya dianggap sebagai pemerintahan raja. Baik untuk karpet baru atau tempat lilin baru. Jika Ratu Rukaya tidak menyukainya, dia langsung menyingkirkannya. Kami mendapat barang bekas darinya. Sudah jelas, Yang Mulia juga mengikuti semua nasihatnya. Tidak ada yang berani berdebat.
Dengan Ratu Rukaya, dia tidak akan mengampuni siapapun yang menentangnya.